Gung Saheun yang mendengar kalau penyerangannya akan dilakukan keesokan harinya. Dia pun bertanya kepada Guan Pei, apakah hal tersebut terlalu cepat? Dan Gui Gokja pun membalasnya, kalau meski terlihat terburu-buru, mereka mempunyai markas utara Istana Pacheon di daerah Hubei, ditambah, Tetua Chon So-yun bertugas di daerah tersebut, serta kekuatan utama mereka Blood Slasher Corp dan The Dark Energy Hall milik Naeng Ak, ditambah dari fraksi Mandokmun yang akan membantu. Gui Gokja berkata kalau kekuatan mereka sudah bisa menghancurkan koalisi jalur cahaya. Namun, salah satu petinggi yang bernama Hae Gusin berkata, kalau bukankah dari pihak koalisi Murim juga akan bersiap-siap, dan Gui Gokja pun berkata, kalau koalisi Murim tidak akan bisa berbuat banyak, karena saat mereka menyerang ke daerah Hubei, semua pasukan koalisi Murim sedang ada di daerah Henan. Hae Gusin bertanya kembali kepada Gui Gokja, apakah pertempuran yang akan mereka lakukan adalah pertempuran skala kecil? Dan Gui Gokja berkata, kalau pertempuran yang akan mereka lakukan adalah perang habis-habisan, dan tidak peduli pihak mana yang akan jatuh, Gui Gokja berkata kalau perang tersebut akan menjadi perang penentuan. Lalu berkata kembali, kalau mereka mempunyai kelompok Black Shadow dan fraksi Emja, yang dikenal sebagai grup asasin, dan sangat disegani oleh para pihak koalisi Murim. Gui Gokja berkata kalau grup tersebut akan menyebabkan gangguan di belakang koalisi Murim dan jalur cahaya, dan kalau pihak koalisi Murim ingin menantang para asasin mereka yang bersembunyi dalam penyergapan, Gui Gokja berkata kalau koalisi Murim harus bersiap setidaknya 2 kali lipat dari pasukan yang mereka punya, dan karena hal tersebut, Gui Gokja berkata kalau nasib perang yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan kemenangan, tergantung pada pasukan yang akan mereka kirim. Ketua dari fraksi Emja yang bernama Bu Ingok, dia yang mendengar kalau fraksinya adalah salah satu fraksi yang akan menjadi faktor untuk kemenangan Istana Pacheon. Dia pun merasa senang, dengan dia yang berkata, kalau rencana yang dibuat oleh Gui Gokja adalah rencana yang sangat bagus untuk fraksi mereka. Tetapi, dari sisi grup Blood Shadow yang diketuai oleh Ahendang, dia merasa hal terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh Bu Ingok, karena apa yang ia pikirkan, adalah Gui Gokja hanya ingin memanfaatkannya dan menyuruhnya untuk mati yang pertama kali, dan di sisi Gui Gokja, dia berkata dalam hatinya, kalau dia tidak mempunyai cara lain dan akhirnya harus mengirim mereka, yang mengartikan kalau apa yang dipikirkan oleh Ahendang adalah kebenaran. Dan setelah rencananya disampaikan, Guan Pei pun dengan lantang dia berkata, kalau perang tersebut akan mendemonstrasikan kekuatan dari jalur kegelapan ke seluruh dunia, dan meminta semua para petingginya untuk memberikan segala yang mereka punya untuk mengemban misi tersebut, meski nyawa yang harus mereka pertaruhkan, dan mereka pun, dengan serentak berkata, siap. Di tempat lain, tepatnya di salah satu cabang di Hubei, terlihat seseorang yang sedang berjaga, dan ketika temannya yang ada di samping mengeluarkan sesuatu barang, dia pun bertanya kepada temannya tentang barang tersebut, dan temannya yang diketahui dia mengeluarkan sebotol kendi air keras yang ia siapkan pada waktu siang harinya, dia berkata kalau minuman tersebut ia siapkan untuk menemani mereka berjaga di malam tersebut, dan temannya yang melihat itu, dia pun berkata, apa yang akan dirinya lakukan ketika ketahuan oleh pemimpin mereka, dan pria yang membawa minuman tersebut pun berkata, kalau pemimpin mereka tidak akan pernah tahu, kalau rekannya tersebut diam dan tak memberitahukannya, dan setelah meneguk minuman tersebut, saat dirinya ingin berbagi ke rekannya tersebut, dia yang melihat rekannya hanya terdiam yang ia pikir kalau rekannya tersebut tak mau meminum minuman itu, dia pun terus menggodanya. Namun, hal tak diduga terjadi. Saat rekannya terjatuh karena serangan mendadak yang langsung membunuh rekannya tersebut, dia yang mencoba untuk melarikan diri dan menyampaikan informasi kalau mereka diserang. Dia pun langsung dibunuh dengan cara yang sama seperti rekannya tersebut. Setelah mereka mati, pelaku dari pembunuhan tersebut yang diketahui dia bernama Gui Lok dari kelompok Dark Energy Hall. Setelah mengamankan pos pengawasan tersebut, dia pun memerintahkan para bawahannya untuk segera menyerbu tempat tersebut, dan setelah mereka berpencar dan memasuki tempat-tempat di daerah tersebut, mereka pun dengan beringas langsung membantai orang-orang dari wilayah tersebut, dan salah satu dari mereka yang selamat,
Dia pun datang melaporkan situasi yang mereka alami kepada ketua cabang di daerah tersebut, kalau Istana Pacheon sedang melakukan penyergapan, dan ketua cabang yang belum diketahui namanya pun bertanya, bagaimana dengan situasi yang mereka alami, dan bawahannya tersebut, sambil terengah-engah, dia berkata kalau pasukan Istana Pacheon tanpa pandang bulu sedang melakukan pembantaian di tempat tersebut. Ketua cabang tersebut, dia yang melihat situasi dari balik jendela, dia pun berkata kalau mereka tidak mungkin untuk menghentikan pasukan Istana Pacheon, dan bawahannya yang mendengar itu, dia pun berkata kepada ketua cabangnya, apakah mereka akan berdiam diri dan tak melakukan apa-apa untuk menghentikan para pasukan Istana Pacheon? Dan ketua cabangnya pun berkata kepada bawahannya tersebut, kalau mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Karena, di tempat mereka hanya memiliki sekitar 100 warrior, dan di antara mereka, ketua cabang tersebut berkata kalau hanya 10 orang saja yang bisa bertarung dengan benar, dan karena hal tersebut, ketua cabang itu berkata, kalau melawan pasukan Istana Pacheon hanya akan sia-sia saja. Setelah memberikan penjelasan tersebut kepada bawahannya itu, ketua cabang itu pun memanggil seseorang yang bernama Muyong, dan setelah pria yang bernama Muyong muncul dari ruangan sebelah, ketua cabang itu pun menyuruhnya untuk memberitahu ketua cabang yang lain, kalau pasukan Istana Pacheon sudah menyerang mereka, dan Muyong, dia yang mendapat perintah tersebut, dia pun lalu mengeluarkan seekor merpati pembawa pesan, dan ketua cabang yang mengambil merpati tersebut, dia berkata kalau dia akan mengirim pesan ke tempat koalisi Murim, dan sebelum meninggalkan ketua cabangnya, Muyong pun memberikan hormat, kemudian berkata, kalau dendamnya akan dibalaskan oleh koalisi Jalur Cahaya, dan ketua cabang yang mendengar itu, dia berkata kalau dia akan mempercayakan hal tersebut kepada mereka, dan kemudian mengirimkan pesannya lewat merpati tersebut, dan setelah beberapa waktu berlalu, setelah penaklukan tempat tersebut, Gui Lok pun melanjutkan penyergapannya ke tempat yang lain. Di Provinsi Henan, tempatnya di perkumpulan koalisi Murim, karena mendapatkan banyak sekali informasi yang diakibatkan oleh pasukan Istana Pacheon, para petinggi pun mengadakan pertemuan, dan di pertemuan tersebut, Zhuge Gong berkata, kalau pesan dari merpati yang mereka dapatkan, berisikan informasi tentang, kalau cabang Hubei sedang diserang oleh pasukan Istana Pacheon, serta tak luput dengan cabang Gyeongsang, Yangsan, Hong'an, dan Bogang runtuh dalam semalam. Lalu, Seok Buseong selaku ketua fraksi Sae Chong Song, dia pun berkata, apakah mereka mendapatkan pukulan telak dari pasukan Istana Pacheon? Dan Zhuge Gong pun berkata, kalau itu bisa dibilang ada benarnya. Kemudian, Biksu Yong-oh bertanya, apakah mereka masih ada kesempatan untuk menang? Dan Zhuge Gong pun berkata, kalau dia belum tahu tentang hal tersebut. Namun, dia juga berkata kalau koalisi Murim tidak akan kalah, dan Nambung Sang-in yang mendengar itu, dia berkata kalau pertemuan mereka sudah akan menuju titik akhir. Keesokan harinya, di tempat latihan, terlihat Sang Cui Gae yang sedang berlatih, sambil meminum minuman yang ia bawa, dia pun berlatih dengan membabi buta, dan Guak Geom Miung yang melihatnya berlatih, dia pun berkata kepadanya, kalau Sang Cui Gae akan dianggap orang gila kalau berlatih dengan cara seperti itu, dan sambil meminum minuman alkoholnya, Sang Cui Gae berkata kalau dia tidak peduli dengan orang lain yang mereka pikirkan terhadapnya, karena dia merasa kesal. Setelah setahun berlalu setelah kepergian kakaknya Hyung Jomun, mereka hanya berdiam diri saja, dan karena hal tersebut, Sang Cui Gae berkata kalau dia sudah tidak tahan lagi ingin membalaskan dendam kakaknya Hyung Jomun. Guak Geom Miung yang mendengar itu, dia pun berkata kalau dia sangat mengerti dengan perasaan yang sedang dialami oleh Sang Cui Gae. Tetapi, Guak Geom Miung berkata kalau Sang Cui Gae harus memikirkan, kalau mereka harus mengutamakan koalisi Jalur Cahaya sebelum melakukan pembalasan dendam. Dan meski emosi untuk melakukan balas dendam sangat menggebu-gebu, Guak Geom Miung berkata kalau mereka harus mengendalikan emosi mereka, dan Sang Cui Gae pun berkata, kalau dia memahami apa yang dikatakan oleh Guak Geom Miung. Guak Geom Miung pun bertanya-tanya,
Kenapa mereka masih belum ada tindakan setelah Istana Pacheon sudah memulai penyerangan mereka? Dan Sang Cui Gae pun berpendapat, kalau para petinggi pasti sedang mencoba mencampuri urusan mereka satu sama lain. Namun, Guak Geom Miung yang tak bersepakat. Dia berkata kalau para petinggi mungkin mempunyai alasan lain, tetapi, Sang Cui Gae yang merasa kesal, dia mempertanyakan alasan tersebut, karena akibat para petingginya yang acuh, mereka harus menyerah pada wilayah selatan yang akhirnya dikuasai oleh Istana Pacheon. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang mempunyai banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, yang diketahui dia bernama Lee Songjin. Dia yang memimpin sekelompok pendekar Murim untuk melakukan pembalasan penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Istana Pacheon. Sebelum berangkat ke medan perang, Lee Songjin berkata, "Kita akan menghadapi pasukan Istana Pacheon. Kalian dan Koalisi Keadilan memiliki dukunganku. Aku minta agar kalian bertarung dengan semua yang kalian miliki demi jalur cahaya, demi rekan kalian, demi diri kalian sendiri, bertarunglah, dan jangan sampai mati. Aku tidak tahu tentang siapa yang akan mati, tapi mereka yang masih hidup harus hidup dengan menanggung rasa sakit, jadi tetaplah hidup." Dan setelah mengajak mereka menuju tempat peperangan, di waktu yang bersamaan, Lee Songjin teringat dengan perkataan Zhuge Gong di beberapa waktu yang lalu yang berkata, kalau dia sudah memperkirakan kekuatan musuh lebih besar dari mereka, dan menyuruhnya untuk jangan memaksakan diri, dan Lee Songjin yang mengerti dengan maksud Zhuge Gong agar dirinya berpura-pura bertarung kemudian mengambil pilihan mundur. Dia pun merasa kesal, karena itu bukanlah gayanya. Setelah Sang Cui Gae tahu tentang operasi penyerangan pembalasan terhadap Istana Pacheon, dia pun datang menemui ketua sekte pengemis, dan ketua sekte pengemis yang bernama Huan Chung. Dia yang terbangun dari tidurnya karena Sang Cui Gae yang datang tanpa permisi. Dia pun memarahinya. Namun, Sang Cui Gae yang tak menghiraukan apa yang dikatakan ketuanya tersebut. Dia pun bertanya, kenapa fraksi mereka dikecualikan dari pertempuran tersebut, dan hanya grup Hochon yang bertarung, dan ketuanya pun berkata, kalau Sang Cui Gae tidak perlu tahu, karena tidak ada yang bisa Sang Cui Gae lakukan. Kemudian, Sang Cui Gae berkata kembali, kenapa para pemimpin tidak mengutus dirinya untuk pergi dalam peperangan tersebut, karena dia pikir, grup Hochon yang para pemimpin tunjuk tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengalahkan pasukan Istana Pacheon. Huan Chung pun mencoba mengalihkan pembicaraannya dengan berkata kepada Sang Cui Gae untuk berhenti berbicara dan memelankan suaranya. Tetapi, Sang Cui Gae yang masih tak terima, dia pun terus mendesak ketuanya untuk menjelaskan, kenapa grup Bokma dan Ei Hyul dikecualikan. Dan Huan Chung yang mencoba untuk menutupi kebenaran yang telah para pemimpin diskusikan, dia pun berkata kalau dia tidak tahu, dan karena tingkah laku dari masternya tersebut, Sang Cui Gae yang menyadari kalau ada yang disembunyikan, dia pun mengumpat para pemimpin koalisi Murim dengan sebutan sialan, dan ketika Huan Chung bertanya kenapa Sang Cui Gae berkata seperti itu, Sang Cui Gae sambil meninggalkan tempat tersebut, dia berkata untuk tak menghiraukan apa yang barusan dia katakan, dan setelah Sang Cui Gae meninggalkan tempat tersebut, Huan Chung pun berkata, kalau apa yang dikatakan oleh Sang Cui Gae memang ada benarnya, sehingga membuatnya merasa khawatir, kalau semuanya tidak akan berjalan dengan sesuai rencana, dan ketika Huan Chung berkata kalau rencana mereka harus berjalan dengan baik, Sang Cui Gae yang menguping di luar ruangan, dia pun datang kembali dan mempertanyakan apa yang dikatakan oleh masternya tersebut, dan Huan Chung yang tak mau memberitahukannya, sambil melemparkan bantalnya, dia berkata kalau dia tidak tahu. Di tempat lain, terlihat Zhuge Gong, Zhuge Yongyong, dan Biksu Yong-o sedang mengadakan pertemuan, dan di pertemuan tersebut, Zhuge Yongyong bertanya kepada ayahnya, apakah rencananya tersebut demi untuk tidak menugaskan grup Bokma dan Ei Hyul agar mereka tidak bisa menyerang garis belakang, dan ayahnya pun membenarkan hal tersebut. Kemudian, Biksu Yong-oh yang mendengar itu, dia pun bertanya, bukankah itu berbeda dari apa yang Zhuge Gong katakan di pertemuan sebelumnya? Dan Zhuge Gong pun berkata, kalau mereka ingin meminimalisir kerusakan sebanyak mungkin, mereka harus menghindari pertarungan garis depan.
Zhuge Yongyong pun berkata, bukankah strategi tersebut pernah digunakan sebelumnya? Dan karena hal tersebut, Zhuge Yongyong bertanya-tanya, apakah pasukan Istana Pacheon tidak akan menyadarinya? Karena kalau mereka menyadarinya sehingga membuat pasukan terpisah, Zhuge Yongyong berpendapat, kalau mungkin itu akan menjadi kesempatan emas bagi pasukan musuh, dan Biksu Yong-o pun merasa khawatir dengan hal tersebut. Tetapi, Zhuge Gong yang sudah memprediksi hal tersebut, dia berkata kalau dia sudah memberitahu pemimpin Li Songjin untuk menghindari pertarungan 1 lawan 1 dan mundur saat waktunya tepat, serta berkata kalau peran yang mereka emban, adalah untuk membuat bingung musuh dan membuat mereka menyebar. Lalu, Biksu Yong-o bertanya, bagaimana jika para musuh semua memfokuskan pasukannya di tempat tersebut? Dan Zhuge Gong pun berkata, kalau hal itu terjadi, itulah yang dia inginkan. Dan karena Zhuge Gong sudah memasang perangkap, dan jika mereka benar-benar datang, Zhuge Gong berkata kalau mereka bisa mengalahkan para musuh tanpa perlu susah payah. Di sisi lain, Sang Cui Gae yang merasa kesal pun melampiaskannya merusak pepohonan di tempat pelatihan, dan Guak Geom Miung yang melihat itu, dia pun berkata kepada Sang Cui Gae untuk menghentikan tindakannya tersebut, serta di sisi lain, orang yang dikenal dengan nama Yang Namsul dari fraksi diancang, sambil melemparkan sebotol kendi air beralkohol, dia berkata kepada Sang Cui Gae untuk menenangkan pikirannya dengan minuman tersebut, dan setelah meneguk minuman tersebut, Sang Cui Gae pun berkata, kalau dia mungkin akan bisa menenangkan pikirannya dengan minuman tersebut. Ketika melihat minuman tersebut akan dihabiskan oleh Sang Cui Gae, Yang Namsul pun berkata, apakah Sang Cui Gae tahu tentang alkohol yang ia minum? Dan Sang Cui Gae, dengan santainya dia berkata kalau minuman tersebut adalah minuman yang seperti biasa ia minum, tetapi, Yang Namsul berkata, kalau minuman tersebut adalah alkohol yang ia buat selama 10 tahun dengan menggunakan buah persik kualitas terbaik, dan Sang Cui Gae yang mendengar itu, dia berkata kepada Yang Namsul, kalau selama kurun waktu tersebut ia pergunakan untuk berusaha dalam seni bela diri. Sang Cui Gae berkata kalau Yang Namsul mungkin sudah menjadi ahli yang hebat, dan tak berselang lama, masternya Huan Chung yang datang pun langsung memukul kepala Sang Cui Gae, sambil berkata kalau Sang Cui Gae sudah terlalu banyak minum minuman keras. Setelah memberikan pelajaran kepada Sang Cui Gae, Huan Chung berkata kalau dia tidak tahu bagaimana merencanakan penyerangan dengan seseorang seperti Sang Cui Gae yang kesibukannya hanya minum minuman saja, dan Sang Cui Gae yang mendengar itu, dia pun bertanya, apakah itu artinya mereka akan pergi bertarung? Dan Huan Chung pun berkata kepada Sang Cui Gae untuk jangan terlalu bersemangat, karena kepergian mereka ke medan perang sama saja dengan pergi untuk mengantar kematiannya. Kemudian, Huan Chung pun menyuruh Sang Cui Gae untuk memberitahukan ke setiap fraksi untuk berkumpul, karena waktu yang mereka punya sudah tidak banyak lagi. Tetapi, sebelum pergi, Sang Cui Gae sedikit merasa kesal, karena, Yang Namsul yang ia anggap orang biasa-biasa saja, dia menjadi salah satu perwakilan dari fraksi diancang, dan Yang Namsul yang mendengar itu, dia berkata kalau dirinya lebih tua 5 hari dari Sang Cui Gae, dan memintanya untuk menghormatinya, dan di dalam perjalanan mereka untuk memberitahukan ke setiap fraksi, Sang Cui Gae bertanya kepada Guak Geom Miung, kenapa dirinya harus ikut sedangkan perwakilan fraksi Gunung Hua sudah ada di sana, dan Guak Geom Miung pun berkata, kalau fraksi Gunung Hua tidak hanya itu sendiri, melainkan ada cabang yang lain, seperti grup Sangwang yang harus ia pimpin. Di tempat lain di Spirit of the Mountain, Bu In Gok yang sedang menyamar dengan para bawahannya, dia pun bertanya kepada salah satu bawahannya, apakah grup yang lain sudah bergerak sesuai dengan rencana, dan bawahannya pun mengiyakan hal tersebut, serta berkata, kalau semua orang sudah berkamuflase dan bergerak pada malam hari, dan karena hal tersebut, dia pun berkata kalau tidak akan ada masalah sama sekali. Namun terlepas dari itu, Bu In Gok berkata, kalau mereka jangan sampai menurunkan penjagaan mereka, karena musuh mempunyai mata yang tajam, dan mengingatkan kepada para bawahannya untuk berhati-hati. Bu In Gok yang tak mau kalah dengan grup Blood Shadow, dia pun memerintahkan bawahannya untuk bergerak cepat, tetapi, bawahannya tersebut berkata,
kalau mereka tidak akan pernah kalah dari grup Blood Shadow yang membawa semua kekuatan mereka. Jadi bawahannya tersebut berkata kalau grup Blood Shadow akan tertinggal jauh di belakang mereka, sehingga membuat Bu In-gok pun meremehkan grup mereka, kalau grup mereka tidak mencerminkan sebagai seorang asasin. Namun, tak berselang lama, Bu In-gok yang melihat seseorang di depan mereka, dia pun memberikan isyarat kepada para bawahannya untuk berhenti, dan diketahui, orang yang ada di depan mereka adalah So Moon dan yang lainnya. Di sisi So Moon, dia yang sedikit lupa dengan jalan menuju ke Gunung Hua. Dia pun mengira kalau jalan yang benar adalah jalan yang mengarah ke arah kiri. Tetapi, kakeknya So Moon berkata, kalau So Moon sudah ketiga kalinya berkata seperti itu, namun masih tetap tidak menemukan jalan yang benar, dan di sisi Bu In-gok dan pasukannya yang sudah bersiap-siap untuk membunuh So Moon dan yang lainnya, Bu In-gok pun menyuruh mereka untuk jangan membuat keributan, karena dari penampilan yang ia lihat, Bu In-gok berpendapat kalau So Moon dan yang lainnya hanya seorang warga biasa. Di saat mereka mencoba melewati So Moon dan yang lainnya, salah satu bawahan Bu In-gok yang melihat ke arah So Moon, dia pun langsung terkejut, karena dia tahu, kalau orang yang ada di depannya adalah So Moon yang dikenal sebagai Phantom Archer, dan ketika melihat ke arah Gu Yangpong, dia pun menyadari, kalau dia adalah mantan pemimpin Istana Pacheon, yang langsung membuatnya mulai merasa panik, dan ketika kakeknya So Moon yang sudah tak mempercayai apa yang dikatakan oleh So Moon, dia pun mencoba untuk menanyakan jalan kepada Bu In-gok dan kelompoknya, dan bawahan Bu In-gok yang mendengar itu, dia yang merasa panik pun berkata dalam hatinya, kalau mereka melawan So Moon dan yang lainnya dengan orang-orang yang ia bawa, dia memastikan, kalau mereka akan langsung mati seketika, dan setelah kakeknya So Moon memanggilnya, dia yang panik pun mencoba untuk menyembunyikan identitasnya, dan setelah kakeknya So Moon bertanya tentang jalan yang harus ia ambil untuk keluar dari gunung tersebut, bawahannya Bu In-gok itu pun berkata, kalau kakeknya So Moon harus mengambil jalan ke arah kanan, dan setelah berjalan 12 km, dia berkata kalau kakeknya So Moon akan bisa keluar dari gunung tersebut, dan kakeknya So Moon yang mendengar itu, dia pun memarahi So Moon, karena jalan yang ia tunjukkan adalah jalan yang salah, dan setelah mengetahui jalan yang benar, kakeknya So Moon pun berterima kasih kepada bawahan Bu In-gok tersebut. Setelah mereka berpisah, bawahan Bu In-gok pun langsung menghela nafas, karena situasi yang mencekam sudah ia lewati, dan di sisi Bu In-gok, dia yang merasakan tekanan yang sangat mengerikan, dia pun berkata dalam hatinya, kalau dia baru merasakan perasaan seperti itu, serta bertanya-tanya, bagaimana aura seperti itu bisa datang dari seseorang, dan bawahannya tersebut, dia pun lalu bertanya, apakah Bu In-gok merasakan perasaan yang mengerikan? Dan Bu In-gok pun berkata, kalau itu sudah pasti, karena sebagai kaisar asasin, Bu In-gok berkata kalau dia sudah pasti merasakan perasaan seperti itu, yang bahkan membuat seluruh sekujur tubuhnya merinding, yang seperti mengisyaratkan ada hal yang buruk. Namun terlepas dari itu, Bu In-gok bertanya-tanya, bagaimana aura tersebut bisa terpancar dari ketiga orang tersebut, serta juga bertanya-tanya, siapa sebenarnya identitas mereka. Dan bawahannya yang mendengar itu, dia pun berkata, kalau orang yang menggendong bayi, adalah orang yang dijuluki sebagai Phantom Archer, sehingga, seketika membuat Bu In-gok pun terkejut. Next, kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.